Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Kamis 10 Desember 2020. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Beginilah bunyinya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, apa yang akan terjadi dengan dunia ini tanpa suatu janji? Kalau kita memahami bahwa janji adalah utang yang harus dibayar, dan janji adalah kesepakatan antara subjek ataupun objek di mana itu segera harus dilaksanakan. Tentu kalau kita lihat bahwasanya betapa mustahilnya kita menembus masa yang akan datang bila tanpa janji, dan betapa gelap hal-hal yang akan datang juga ketika kita mengingkari janji. Kita tahu bahwa masa lalu telah hilang dan sukacita dan pengharapan yang telah pergi itu tidak pernah bisa dikembalikan untuk menggembirakan kita lagi. Dan kita lihat bahwasanya di masa sekarang itu merupakan saat dari kesakitan, saat dari kesedihan, saat dari kekecewaan, dan saat dari kesuraman yang mungkin tanpa secercah penghiburan. Dan tentu hanya masa yang akan datang yang akan membuka kebahagiaan bagi kita. Dan segala sesuatu di sana tergantung pada kehendak Allah. Dan semua yang bisa kita ketahui darinya adalah janji-janjinya. Ya, boleh kita tahu bahwasanya janji Allah begitu luar biasa kepada kita. Dia telah menyediakan jalan dan menganugerahkan kepada kita bahwasanya janjinya yang selama ini yang begitu berharga serta sangat besar. Dan bahkan dia memberi bonus kepada kita bahwasanya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Tentu kita boleh lihat dan kita garis bawahi, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa arti kodrat ilahi? Apakah ini termasuk ke dalam suatu status atau strata sosial? Ataukah ini juga membuat kita semakin berpengaruh di dalam kehidupan kita di dunia ini? Tetapi kalau kita pahami bahwasanya kodrat ilahi adalah suatu keadaan, suatu kondisi yang dimana bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saat kita telah memutuskan dan menerima secara total Tuhan di dalam hidup kita, maka seharusnya kita harus menaruh dengan total juga iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita akan beroleh anugerah serta keselamatan yang daripadanya, serta mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saat kita mengimaninya itu merupakan suatu anugerah, maka kita harus mempersiapkannya dari dini supaya kita mendapat menerima janji-janji yang sangat berharga dari Allah tersebut. Dan sejalan dengan itulah kita dimampukan untuk melewati dan mengendalikan segala hawa nafsu duniawi.
kita dilebur ulang lagi untuk menjadi hidup kudus, supaya kita bisa menguasai diri dan senantiasa mengendalikan segala keinginan daging, bahkan hawa nafsu duniawi. Jadi mengambil bagian dari kodrat ilahi ialah memilih untuk terus mengenal dan aktif mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal bagaimana ketika kita telah memutuskan dan menerima Tuhan secara total di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki karunia untuk dimampukan untuk memancarkan sisi status kodrat ilahi tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, mempersembahkan diri di dalam setiap pelayanan-pelayanan selama ini, baik di sosial, baik di sekitar, dan bahkan di gereja, seharusnya kita benar mengabdikan diri dan hanya percaya bahwa pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita tidak ada lagi tebang pilih terhadap pelayanan selama pelayanan itu hanya tertuju untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita benar-benar tulus di dalam melayani Tuhan, dan ketika kita benar-benar semakin menyerahkan diri kita di dalam melayani Tuhan, niscaya kemuliaan Tuhan bukan menjadi penonjolan diri lagi di dalam diri kita, tetapi kita semakin merendahkan diri dan semakin menganggap bahwa Tuhanlah yang selama ini bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membedakan kodrat ilahi dengan kodrat yang selama ini kita mengerti di dalam status manusia. Ketika kodrat ilahi sudah tersematkan di dalam diri kita, sehendaknya kita semakin merendahkan diri dan semakin mengabdikan diri di dalam pelayanan Tuhan, agar kemuliaan Tuhan boleh berkibar dan agar penantian kita terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kalinya benar-benar kita lakukan dan benar-benar kita melakukan semua dan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memampukan kita dan Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam setiap pelayanan yang tulus, yang benar kita lakukan selama ini tanpa ada penonjolan diri ataupun popularitas. Tuhan Yesus menguatkan kita sebagai anak Allah dan Tuhan yang selalu beserta kita di dalam masa penantian menyambut Dia yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.